Tetapi ini menjadi menarik karena kenapa harus menyebut Cina gitu. Hmm. Itu artinya bahwa Amerika Serikat mengakui posisi Cina ya, yang dalam hal ini memegang kartu truf ya gitu. Soal menyentil Tiongkok sebagai penyokong dana mendanai perang Iran Amerika Serikat. Nah, itu artinya Pak Julius, apakah dengan sentilan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok ini justru kemudian menjadi jurang pemisah yang semakin memperkeruh adanya perundingan yang tidak akan pernah terwujud? Kalau dari kacamata Anda, Pak Julius? Ya, Cina saya kira sudah berkali-kali disentil oleh Amerika Serikat ya, banyak kali ya. Dan kalau ini disentil lagi, saya kira tinggal tutup telinga itu yang bisa dilakukan oleh Cina. Gitu. Tetapi ini menjadi menarik karena kenapa harus menyebut Cina gitu. Hmm. Itu artinya bahwa Amerika Serikat mengakui posisi Cina ya, yang dalam hal ini memegang kartu truf ya gitu. Jadi kita selalu bilang Amerika memegang kartu truf gitu ya untuk perundingan, dan ternyata Cina juga memegang kartu truf gitu ya, sekalipun dia bukan pihak ya yang dalam konflik ini. Gitu. Dan kalau kita ingat peran dari China cukup signifikan yang membuat perundingan yang pertama itu bisa berlangsung. Pada waktu itu dari Cina mencoba meyakinkan Iran gitu supaya mau berunding, dan Iran kemudian atas dasar dukungan dari Cina bersedia di perundingan yang pertama gitu. Nah, kemudian di perundingan kedua tidak efektif kan. Kita tidak tahu apakah ada komunikasi antara China dan Iran gitu Hmm. ya, komunikasinya itu mendorong Iran untuk berangkat ke Islamabad gitu, atau justru jangan berangkat ke Islamabad, kita kan tidak pernah tahu ya gitu. Hmm. Hmm. Nah, tetapi poin pentingnya adalah kalau tadi disebut soal mencekik, ini kan bahasa-bahasa retorika yang tidak mengundang empati dunia ya gitu. Hmm. Bukan cuma Iran loh yang sekarang tercekik gitu ya. Dampaknya kan minyak mentah turun nih Hmm. 0,35% sampai 0,35% gitu ya, menyentuh di angka 107 dolar per barrel sampai 108 dolar per barrel gitu. Lalu kemudian dampak lanjutannya ke pangan, ke pupuk gitu ya, itu kan terus lanjut termasuk juga inflasi. Mas Faisal tadi nyebut di Amerika Serikat sendiri juga naik. Jadi istilahnya seperti dia mau mencekik Iran, tapi Menteri Keuangan mencekik warga negara Amerika Serikat juga ya, Mbak Hmm. Disti ya. Hmm. Eh, Mungkin yang dia tidak sadari gitu ya, Hmm. Hmm. nggak pernah jalan, nggak pernah beli bensin mungkin ya. Iya, Jadi warga negara Amerika Serikat sendiri di dalam negerinya tertekan dengan ekonomi yang semakin tidak stabil dengan meningkatnya harga minyak di sana. ya betul sekali gitu ya, tertekan dan tercekik kalau pakai bahasanya Menteri Keuangan ya. Iran bisa lah bertahan 3 bulan ke depan dan mereka sudah biasa hidup dalam embargo ekonomi, sanksi ekonomi itu kan sudah besar-besaran selama mungkin lebih dari 40 tahun gitu ya. Dan Amerika Serikat sekarang 2 bulan dan merasakan luar biasa gitu ya, tekanan ekonomi di Amerika Serikat, yang diantaranya dari BBM tadi ya, yang cukup tinggi yang saya dengar per hari ini ya, sejak inisiatif baru dimunculkan gitu. So ya kita tidak tahu ya Mbak Disti, berapa lama warga Amerika akan siap dan bertahan dengan cekikan Hmm. yang mereka lakukan ke Timur Tengah, ke Selat Hormuz gitu ya, yang maunya menyasar warga Iran, tapi ternyata balik sendiri ya, Hmm. menekan warganya sendiri gitu. Nah, sekarang tergantung, tentu saja tergantung tekanan publik. Tadi sudah disebut 20% gitu ya, 26%-an ya tingkat approval-nya Trump. Lalu juga dari Demokrat sudah berkali-kali menekan gitu ya, apapun namanya ini adalah operasi militer, Freedom Project tadi, termasuk klaim bahwa Trump menyebut perang sudah berhenti di 8 April gitu. Tetapi buat Demokrat bukan gitu ya, tetap berjalan karena situasi masa dalam situasi kritis. Hmm. Tentara Amerika Serikat ada di sekitaran Selat Hormuz kan posisi kritis ya gitu, Hmm. dan itu artinya perang belum berakhir, dan kewajiban seorang pemimpin 30 hari kemudian menarik pasukannya gitu dari wilayah yang disengketakan ini. Oke, Kongres kita sudah melihat bagaimana apa yang kemudian diutarakan dalam Kongres di Amerika Serikat begitu ya. Presiden Donald Trump sebentar lagi dalam hitungan bulan juga akan menghadapi pemilu sela di bulan November 2026 begitu. Tekanan dari dalam negerinya, kemudian tekanan dari dunia. Apa menurut Anda yang akan dilakukan lagi oleh Presiden Donald Trump? Manuver semacam apa lagi setelah soal kemanusiaan ini yang akan membuat Donald Trump akan mundur teratur tetap menjaga keeping face dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Iran?
Ya, Trump ini kan dikitari oleh orang-orang yang memang haus perang, ya, menteri perang, menteri luar negeri, gitu ya. Lalu kemudian juga ada komandan operasi wilayah, ya, si Steve Witkoff, gitu. Lalu plus Jared Kushner, ya. Itu kan 4 orang itu, gitu. Dan yang kita dengar banyak analisa menyebut bahwa kebijakan-kebijakan Trump kan itu di luar dukungan analisis yang cukup komprehensif, misalnya dilakukan oleh CIA, bisa dilakukan oleh tentu saja analisis yang lebih luas yang banyak dibuat gitu termasuk oleh pakar-pakar hubungan internasional, diplomasi, ekonomi gitu. Dan itu artinya ini hanya 4 orang nih yang membuat keputusan gitu yang tanpa didasari oleh kajian mendalam, analisis mendalam terhadap situasi yang real. Jadi kalau saya menyebut Freedom Project ini sebetulnya improvisasi yang dilakukan oleh Trump tanpa basis yang sangat jelas, Hmm. hanya didukung oleh perang apa menteri perang gitu. Itu sangat jelas ya. Pete Hegseth kan bolak-balik kalau kita lihat bahasanya sangat provokatif dan bahkan di depan Kongres itu memberi kuliah yang semua anggota Kongres menjadi sangat gerah gitu ya. Dan menjadi ketahuan bahwa siapa sebetulnya di belakang dari semua huru hara ini gitu ya. Kebijakan Amerika Serikat yang serba salah gitu. Ternyata ya orang-orang sekitar ini gitu yang transaksional gitu ya, yang jadi juru bisik gitu, ditambah karakter Trump yang memang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri ya, Hmm. tidak bisa ya gitu, sehingga kebijakannya buat kita semua itu tidak rasional atau irasional, Hmm. sulit dicerna dengan akal sehat ya, Mbak Hmm. Disti ya. Gitu. Hmm. Hmm. Oke, termasuk juga upaya kemanusiaan ini yang sedang dilakukan, apakah kemudian ini juga menjadi upaya seorang Presiden Donald Trump untuk bisa menaikkan kembali reputasinya sebelum pemilu termasuk juga reputasi Partai Republik di warga negara Amerika Serikat sendiri? Ya, kalau lihat kecenderungan popularitas Trump kan turun menurun ya, terus Mhm. menurun sejak 28 Februari ya. Kita lihat sejak serangan itu dilakukan. Dan bahkan hari ini paling rendah ya. Minggu lalu masih 30% dan orang bilang itu terendah gitu dalam sejarah Amerika Serikat. Popularitas seorang presiden sangat-sangat rendah gitu. Itu nah dalam situasi seperti itu gitu, popularitas Partai Demokrat kan meningkat. Yang saya cermati kemarin dari ABC kalau nggak salah yang melakukan survei, Demokrat akan di atas Republikan 49-44 jadi selisih 5 gitu. Nah, ini kan kalau nanti harus masuk ke mana pemilihan selah gitu ya, resikonya sangat tinggi gitu. Nah, sekarang dalam jangka waktu Mei sampai Oktober lah gitu ya, atau kita menyebut mati-matian sampai September, gimana caranya mengembalikan Reputasi. reputasi Trump? Satu gitu. Dan paling mudah adalah bagaimana mengembalikan harga BBM gitu. Yang Trump bilang kan nanti akan normal kembali setelah perang usai gitu ya. Nanti perang akan normal kembali setelah semua operasinya berakhir. Nah, itu kan nggak akan bisa dipercaya oleh publik Amerika Serikat. 20% itu sangat kritis ya. Seharusnya gitu ya Republikan mulai menyadari itu seharusnya ya dan mulai berpikir rasional gitu bahwa ini ada sesuatu yang keliru, ada sisa waktu yang sangat terbatas untuk mengembalikan kepercayaan publik gitu ya. Di antaranya dengan menstabilkan kembali ekonomi.